Sebelum melakukan pekerjaan, kami mendapat surat tugas yang diberikan oleh atasan untuk melakukan pekerjaan pada bay atau peralatan yang akan dimanuver. Sebelum hari dilaksanakannya pengoperasian peralatan gardu induk, kami bersama dengan pengawas K3 melakukan job safety analysis untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko serta pengendaliannya dalam pekerjaan. Kemudian kami membuat dan menyiapkan dokumen Working Permit, TP3 dan IK sesuai dengan pekerjaan pengoperasian peralatan gardu induk yang akan dilakukan. Pada hari dilaksanakannya pekerjaan pengoperasian peralatan gardu induk, personil pelaksana pekerjaan wajib mengenakan APD lengkap seperti baju wearpack, sepatu safety, helm safety, sarung tangan, serta kacamata untuk melindungi diri dari kecelakaan kerja. Tak lupa untuk menyiapkan alat kerja seperti termovisi, tang ampere, dan avometer. Selanjutnya dilakukan briefing sebelum pekerjaan yang dipimpin oleh penanggung jawab pekerjaan. Pengawas pekerjaan akan memberikan arahan dan membagi tugas tiap personil. Tak lupa untuk berdoa agar pekerjaan berjalan dengan baik dan ditutup dengan yel-yel. Hal yang selanjutnya dilakukan yaitu melakukan pencatatan beban untuk memonitoring beban pada setiap bay. Tujuannya untuk mengetahui arus dan tegangan pada setiap bay, serta mendeteksi anomali yang mungkin terjadi. Lalu mencatat counter PMT dan tekanan gas SF6 pada PMT dan PMS. Counter PMT dicatat sebagai log sheet yang menandakan berapa kali PMT bekerja. Tekanan pada gas SF6 juga perlu dicatat untuk memastikan PMT dan PMS dalam kondisi baik. Tak lupa untuk mencatat counter, arus bocor, dan kondisi lighting arrestor untuk mengetahui berapa kali LA bekerja. Kemudian melakukan pencatatan counter tap trafo dan posisi tap trafo tersebut, dan dilakukan pencatatan suhu trafo untuk mengetahui suhu belitan dan minyak trafo. Inspeksi selanjutnya yaitu pemeriksaan kondisi MTU dengan cara memeriksa kondisi fisik MTU apakah terdapat anomali baik secara audio maupun visual. Pada GIS atau GISTET, dilakukan pemantauan partial discharge untuk melihat apabila terdapat anomali pada setiap kompartemen yang disebabkan oleh free moving particle. Partial discharge merupakan peristiwa pelepasan atau loncatan elektron dan proton yang terjadi pada suatu bagian bahan isolasi yang disebabkan adanya beda potensial yang tinggi sehingga dapat menyebabkan breakdown peralatan. Selanjutnya, melakukan pengukuran suhu menggunakan kamera termovisi dengan tujuan untuk mendeteksi anomali peralatan dari perbedaan suhu antar fasa dan suhu yang tinggi. Lalu dilakukan pengukuran arus pada ground shield kabel sekunder 20 kV untuk mengetahui arus bocor yang mengalir dengan menggunakan tang ampere. Selanjutnya, melakukan inspeksi pengukuran tegangan baterai yang dilakukan dengan cara mengukur tegangan per sel baterai dan tegangan total baterai. Pengukuran ini dilakukan tiap minggu di Kamis inspeksi untuk memastikan baterai dalam kondisi yang baik sehingga saat terjadi blackout, baterai dapat membackup daya DC pada gardu induk. Lalu, kami melakukan pengecekan rectifier. Rectifier adalah suatu rangkaian alat listrik untuk mengubah arus AC menjadi DC. Rectifier berfungsi untuk mengisi muatan baterai, memasok daya secara kontinu ke beban, dan menjaga baterai agar tetap dalam kondisi penuh. Sebelum melakukan pengoperasian gardu induk, kami berkoordinasi dengan Reguhar untuk penjadwalan pemeliharaan. Kemudian kami berkomunikasi dengan JCC terkait pekerjaan yang akan dilakukan, serta memberikan informasi kesiapan personil dan pengawas. Tak lupa untuk berkoordinasi dengan GI Lawan terkait kesiapan pekerjaan. Jadi hari ini ada pekerjaan pengganti motor di tower 24, baik 2 di Lomai Cibatani gitu. Betul, Pak. Oke, dulu ya, saya update boleh pengawasnya. Pengawas manuver dengan Bapak Ogi, pengawas pekerjaan Pak Rahmat, dan pengawas K3-nya Pak Yoga, Pak. Baik, terima kasih.
Kita cek jalur dulu ya. Monitor Pak. Gimana nih bukan JCC? Monitor. Di Cilamaya sudah ada info. Untuk Cilamaya personil sudah lengkap semua Pak, sudah ready. Baik, jadi untuk manuver pembebasan tinggalan baik Cilamaya 2 aman ya. Pembebasan manuver Cilamaya 2 aman Pak. Baik, bisa kita mulai. Silakan Pak. Oke, personil sudah standby ya. Personil sudah lengkap, standby semua Pak. Oke, baik, Mbak. Kita ke PMT. Selanjutnya, melakukan manuver pembebasan tegangan PMT-7A2 dan AP2 melalui HMI. Manuver dilakukan oleh pihak JCC. Bisa diposisikan remote dan dikembalikan ke posisi SKADA. Perlu diposisikan untuk mengubah status HMI ke SCADA. Posisi sudah SCADA ya Pak ya? Oke, baik. Di monitor untuk PMT 7AB2 akan kita keluarkan ya remote JCC. Monitor PMT 7AB2 siap dikeluarkan Pak. Baik, di monitor 1, 2, 3. 14.38. Monitor Pak, PMT 7AB2 sudah lepas sempurna pukul 14.38 Pak. Oke, baik. PMT 7AB2 sudah sempurna ya di lapangan. Di lapangan sudah sempurna Pak. Aman. Bisa kita lanjut ke PMT 7A2, Mbak Dina. Ya Pak, silakan untuk lanjut PMT 7A2 Pak. PMT 7A2 kita keluarkan dari JCC aman ya. PMT 7A2 aman dikeluarkan Pak. Baik, di monitor untuk PMT 7A2 kami keluarkan remote JCC. Itu masih 3, 1, 2, 3. 14.39. Aman. Aman, 14.39. Informasi Pak, PMT 7A2 sudah keluar sempurna pukul 14.39 Pak. Di lapangan juga sudah keluar Pak. 13.9 PMT 7A2 sudah keluar sempurna ya. Monitor betul Pak. Silakan untuk pengapit koordinasi sama pengawas manuver ya, Mbak Dina. Siap, terima kasih Pak. Sama. Setelah PMT-7A2 dan 7AB keluar sempurna, dilanjutkan untuk manuver pembebasan PMS pengapit melalui HMI yang dimulai dari 7AB22, lanjut ke 7AP21, lalu 7A22, dan 7A21. Tidak lupa untuk menyiapkan personil di lapangan untuk memastikan kondisi PMS keluar dengan sempurna. Untuk mengoperasikan PMS pengapit, perlu diubah status dari SCADA ke HMI. Perlu diingat untuk mencatat waktu pengoperasian PMT dan PMS-nya. Selanjutnya adalah manuver pembebasan tegangan DS line dan DS tanah. Dalam melakukan pengoperasiannya, perlu berkoordinasi dengan GI lawan untuk mendapatkan informasi kesiapan personil, konfirmasi DS tanah perlu dimasukkan atau tidak, dan waktu manuver pengoperasian DS line dan DS tanah. Lalu dilanjutkan dengan menyamakan status indikator TPL dengan HMI dengan cara memutar dan menekan TPL hingga lampu indikator yang berkedip padam.
Setelah selesai melakukan pengoperasian manuver pembebasan tegangan, selanjutnya yaitu memasang tagging pada panel buy yang sudah dibebaskan sebagai tanda bebas tegangan. Supaya lebih aman, mekanik penggerak pada PMS perlu digembok menggunakan loto. Terakhir yaitu ditutup dengan briefing evaluasi.